Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yunus Romoga, SPD MPD. Saya adalah dosen tetap pada Prodi Bahasa Indonesia TKIP Tomakaka Tiwi Krama Pasangkayu. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan terkait mata kuliah yang saya ampuh, yang sesuai dengan bidang keahlian saya, yaitu mata kuliah menulis 1. Mata kuliah ini ditunjukkan untuk mahasiswa pendidikan Bahasa Indonesia semester 4 dengan kode mata kuliah MKK 32023 dengan bobot 2 SKS. Mata kuliah ini diselenggarakan dalam 16 kali pertemuan tatap muka dengan rincian 14 kali pertemuan materi dan 2 kali pertemuan masing-masing ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Mata kuliah ini membahas terkait yang pertama, hakikat menulis, karakteristik tulisan, jenis-jenis karangan, serta langkah-langkah menulis. Tidak hanya itu, mata kuliah ini juga membahas terkait penulisan paragraf, penalaran dalam tulisan, dan juga kerancuan dan kesalahan pemakaian dalam tulisan. Adapun pada akhir mata kuliah, mahasiswa juga dibekali teknik atau cara untuk memproduksi karya tulis dengan materi-materi pokok yang telah ditentukan. Adapun capaian pembelajaran lulusan atau CPL Prodi pada mata kuliah ini meliputi CPL 1, CPL 2, CPL 4, CPL 6 yang telah tertuang dalam RPS dan telah tervalidasi oleh Ketua Prodi dan Koordinator RMK. Adapun capaian mata kuliah yang diharapkan antara lain, yang pertama di CPMK 1, mahasiswa diharapkan mampu menguraikan hakikat menulis yang meliputi pengertian, tujuan, fungsi, dan manfaat menulis sebagai salah satu keterampilan berbahasa yang produktif. Kemudian pada CPMK 2, mahasiswa diharapkan mampu menganalisis karakteristik tulisan yang baik berdasarkan aspek diksi, struktur kalimat, kohesi, koherensi, dan kesesuaian dengan kaidah selingkung atau pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Pada CPMK 3, mahasiswa diharapkan mampu membedakan karakteristik struktur dan ciri kebahasaan dari berbagai jenis karangan, baik itu deskripsi, narasi, eksposisi, argumentasi, dan persuasi. Di CPMK 4, mahasiswa diharapkan mampu memproduksi draft karangan sederhana berupa deskripsi, narasi, eksposisi, argumentasi, dan persuasi dengan menerapkan proses menulis yang sistematis, yaitu pra-menulis, menulis, dan pasca menulis. Ada 3 komponen utama dalam proses pembelajaran ini adalah delivery, interaction, dan assessment. Untuk delivery, saya memberikan materi serta silabus kepada mahasiswa, serta presentasi interaktif yang dilakukan secara tatap muka untuk mendukung pemahaman mahasiswa. Materi yang saya sampaikan didukung oleh PowerPoint sebagai media pendukungnya. Interaction pada mata kuliah ini melibatkan komunikasi 2 arah antara dosen dan mahasiswa berupa tanya jawab dan refleksi. Adapun asesmen atau sistem penilaian yang saya terapkan pada mata kuliah ini mencakup asesmen formatif, baik itu penilaian proses di saat proses pembelajaran berlangsung, tugas individu maupun kelompok, sikap, kehadiran, dan asesmen sumatif berupa UTS dan UAS. Model pembelajaran pada mata kuliah ini adalah dengan metode presentasi interaktif. Berikut adalah proses pembelajaran pada mata kuliah dengan materi yakni karakteristik tulisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik, Pak. Ya, bismillah. Teman-teman, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah, Tuhan Yang Maha Esa yang masih memberikan kita karunia sehingga pada siang hari ini kita masih tetap semangat dalam proses perkuliahan kita di ruang kelas kita yang selalu kita berjumpa di sini. Nah, ini suatu karunia yang luar biasa kepada kita teman-teman sekalian ya. Nah, oke teman-teman sekalian, sebelumnya saya mau absen dulu. Siapa yang tidak hadir ya hari ini? Nur Fadila sama Risma, Pak. Kenapa Nur Fadila? Sakit, Pak.
Ya, tadi masuk pesannya ke saya, izin, tapi saya tidak tahu apa alasannya. Nah, kalau Risma bagaimana? Sakit juga, Pak. Oke. Oke, teman-teman, kita doakan mereka, teman-teman yang belum sempat hadir karena sakit. Mudah-mudahan mereka bisa membersamai kita ya, membersamai kita di pertemuan-pertemuan kita di pekan-pekan berikutnya sampai pada semester. Nah, harapan kita seperti itu karena kita berharap teman-teman sekalian, kalian mungkin masuk di waktu yang sama dan keluar juga di waktu yang sama pula bersamaan. Tidak boleh ada yang tertinggal. Oke, teman-teman sekalian, hari ini kita kembali masuk di kelas kita, itu kelas menulis. Ya, sebelumnya ini di pertemuan kedua kita, teman-teman ya. Iya, Pak. Ini pertemuan kedua kita. Ya, jadi pada pertemuan perdana kita itu setelah kita melakukan kontrak perkuliahan tentang bagaimana kesepakatan kita tentang perkuliahan kita, jalannya perkuliahan kita dari awal sampai akhir nanti. Saya juga sudah memberikan gambaran umum tentang perkuliahan kita pada semester ini di mata kuliah menulis itu sendiri. Nah, tentang bagaimana hakikat dalam menulis itu sendiri. Kemarin saya sempat mengulas sedikit, memberikan pengantar kepada kalian tentang hakikat menulis. Mungkin masih ada apa yang saya sampaikan kemarin, mungkin bisa diulangi. Ya, silakan Norvi. Baik, Pak. Hakikat menulis itu adalah kegiatan mengungkapkan ide, pikiran, atau perasaan ke dalam bentuk tulisan secara teratur agar menjadi sarana komunikasi yang tidak langsung ataupun secara langsung untuk penulis dan juga pembacanya, Pak. Oke, masih ada yang lain? Ya, silakan. Hakikat menulis itu proses berpikir yang diwujudkan melalui bahasa tulis untuk menyampaikan pesan, pengetahuan, atau pengalaman kepada orang lain. Oke, ada lagi? Sebelah sini masih ada? Ya, silakan. Hakikat menulis adalah keterampilan berbahasa yang digunakan untuk menyampaikan pesan secara tertulis. Oke, teman-teman sekalian, apa yang disampaikan oleh teman-teman kalian tadi itu sangat benar ya. Jadi, hakikat menulis itu adalah bagaimana keterampilan seseorang, ya, dia mampu menyampaikan ide, gagasan, pemikirannya dalam bentuk sebuah tulisan. Nah, kenapa teman-teman sekalian, di dalam aspek berbahasa itu teman-teman sekalian ya, ada 3-4 aspek yang mendasari ya. Mendasari untuk bagaimana kita memahami sebuah bahasa dengan baik. Itu yang pertama, itu kita mampu untuk Menyimak. ya, kita mampu menyimak. Ya, dalam hal ini adalah kita bisa menyimak apa yang disampaikan oleh orang lain, bahkan dalam kategori apapun itu kita menyimak dengan baik. Nah, kenapa? Kita tidak mampu untuk merespon sebuah pernyataan itu dengan baik kalau kita tidak mampu menyimak dengan baik pula. Ya, Oke. Kemudian ada yang tahu aspek yang kedua itu apa? Dalam keterampilan berbahasa. Berbicara, Pak. Ya, berbicara. Jadi teman-teman sekalian, memang ada kaitannya antara aspek menyimak dengan aspek berbicara. Karena kalau kita tidak mampu untuk menyimak dengan baik sebuah pembicaraan dari pembicaraan orang lain, ya, apa yang dituturkan orang lain kepada kita, maka kita tidak mampu untuk berbicara dengan baik pula. Nah, karena kenapa? Saya ambil contoh. Pesan dari si A, Norvi bercerita dengan si Taufik tentang ini, kemudian karena dia tidak menyimak dengan baik ini Taufik, dia menyampaikan kepada temannya dengan cara yang berbeda lagi. Nah, itu gunanya teman-teman sekalian, apa yang dituturkan oleh teman kita, oleh orang lain, orang di sekitar kita harus menyimak dengan baik sebelum kita berbicara dengan baik. Karena kenapa? Aspek menunjang untuk kita berbicara adalah bagaimana kita menyimak dengan baik apa yang disampaikan oleh orang lain. Kalau kita ingin menjadi pembicara yang baik, maka kita harus menjadi pendengar yang baik pula. Tidak akan kita menjadi pembicara yang baik kalau kita tidak menjadi pendengar yang baik. Kemudian teman-teman sekalian, apalagi yang menjadi keterampilan berbahasa setelah membaca, Pak. Ya, membaca. Ya, ini punya kaitannya membaca. Membaca ini bagian penting. Karena kenapa teman-teman sekalian? Sebelum sampai kita masuk kepada aspek terakhir yaitu tentang menulis, kita harus menjadi seorang pembaca yang baik. Makanya teman-teman, kita mendapatkan biasa seorang penulis itu dia mampu, kita mungkin bilang kenapa itu Trili itu capek itu, dia tidak capek untuk membaca. Nah, saya ambil teman-teman sekalian ya, di dalam mohon maaf teman-teman yang bukan muslim, di dalam Islam itu kami kenal dengan seorang namanya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu saking dia suka membacanya itu ketika dia di kamar mandi, itu dia menyuruh muridnya untuk membaca di depan pintu. Saking dia tidak mau ketinggalan untuk membaca buku. Nah, makanya dia dikenal sebagai seorang ulama yang luar biasa. Nah, ini teman-teman sekalian, bahwa orang-orang terdahulu itu kita akan jadikan sebagai teladan untuk bagaimana kehidupan kita ke depan. Bahwa aspek
dalam keterampilan berbahasa itu tidak terlepas daripada 4 aspek ini, teman-teman sekalian. Kalau kita ingin menjadi seorang pembicara yang baik, maka kita harus menjadi pendengar yang baik, menyimak dengan baik. Kalau kita ingin menjadi seorang penulis yang baik, kita harus menjadi seorang pembaca yang baik pula. Nah, ini 4 aspek yang sangat berkaitan untuk bagaimana menunjang kita dalam membuat sebuah tulisan. Ini adalah aspek terpenting, teman-teman sekalian, ya. Terlepas dari itu, nanti ada ide yang kita dapatkan di luar sana. Itu lain lagi cerita, teman-teman sekalian. Oke, teman-teman sekalian, kita masuk di materi kita untuk hari ini, yaitu karakteristik penulis, teman-teman sekalian. Nah, setelah hakikat penulis, kita masuk ke karakteristik penulis. Saya ingin menyampaikan dulu secara garis besarnya tentang apa sih karakteristik penulis itu, sebelum nanti pada akhirnya saya akan memberikan tugas kepada kalian di akhir pertemuan kita nanti. Untuk kedepannya, teman-teman, kita akan mengkaji, ya, beberapa subtema yang akan saya beri kepada kalian untuk kita mengkaji bersama tentang apa yang harus kita dapatkan dan apa yang harus kita pelajari dari pembelajaran menulis ini. Tapi sebelum kita masuk kepada karakteristiknya, teman-teman sekalian, silakan diperhatikan di depan. Ada 3 capaian, ya, ada 3 tujuan yang harus kita capai dalam pembelajaran kita pada kesempatan ini, yaitu yang pertama, kita ingin tujuan pembelajaran kita itu yang pertama, membekali pembelajaran dengan kemampuan membedakan ragam bahasa dan tulis. Di sini kita ingin mengulas tentang bagaimana perbedaannya antara kita berbicara dan menulis itu sendiri. Nah, di dalam bertutur itu, teman-teman sekalian, kadang-kadang kita secara spontan menuturkan sesuatu yang kita tidak sadari, apakah itu dampaknya baik atau buruk untuk diri kita maupun buruk untuk orang lain. Nah, makanya ketika kita berbicara itu, teman-teman sekalian, makanya di awal tadi saya katakan bahwa salah satu keterampilan paling utama adalah kita menyimak dengan baik. Karena bertutur itu, bahkan istilah peribahasa mengatakan bahwa lidah itu lebih tajam daripada pisau. Iya. Lidah itu lebih tajam daripada pisau. Nah, pisau itu kalau mengiris tangan kita, teman-teman sekalian, mungkin luka, setelah itu sembuh lagi, kita obat sembuh lagi. Iya, tapi Pak. kalau ucapan kita menyakiti orang lain itu, kemungkinan seumur hidupnya dia akan mengingat. Terus. Bahkan sampai mati dia akan mengingat itu. Nah, itu. Jadi teman-teman sekalian, di dalam tujuan pembelajaran kita ini, kita ingin bagaimana mengkategorikan ragam berbahasa dan tulis itu. Ragam bahasa dan tulisan, ya. Kita mengambil dari tutur kita, kemudian kita membuatkan sebuah tulisan dengan sebuah tulisan yang baik. Kemudian bagaimana memahami sifat dasar tulisan. Tadi saya mau sampaikan bahwa di dalam kita membuat sebuah tulisan itu selalu ada yang mendasari kita. Ada keterpanggilan tentang jiwa kita untuk membuat sebuah tulisan hingga kita menjadi seorang penulis. Kadang sering saya katakan bahwa terkadang ketika seseorang membuat sebuah tulisan, anggaplah kalau dalam sebuah puisi, ya, itu bagian daripada sebuah tulisan, ya, meskipun dia berbentuk fiksi, ya, dia berbentuk fiksi. Nah, kadang-kadang orang itu berpuisi dengan nada yang mungkin dengan suasana hati yang tidak karuan, ya, dia kadang menangis, kadang tertawa. Nah, terkadang ketika teman-teman membuat sebuah tulisan, bisa jadi dilatar belakangi oleh sesuatu yang sangat-sangat menyakiti hati kita. Anggaplah begitu kita mencintai seseorang, ya, kita berharap dia akan mencintai kita, ternyata cinta kita bertepuk sebelah tangan, dia mencintai orang lain. Nah, di sini akan ada rasa patah hati kita. Ataukah orang memberikan harapan kepada kita, tiba-tiba dia meninggalkan kita begitu saja. Nah, ini kita bisa membuatkan sebuah tulisan karena kenapa? Berdasarkan perasaan kita, ya, apa yang kita rasakan. Teman-teman sekalian, kemudian yang ketiga itu bagaimana menerapkan struktur tulisan. Nah, di sini saya ingin memberikan gambaran umum kepada teman-teman sekalian bahwa di dalam membuat sebuah tulisan itu, teman-teman sekalian, kita ibaratkan seperti membuat sebuah gedung. Membuat sebuah gedung. Kalau tidak kuat pondasinya, maka tidak kuat juga di atasnya. Tiangnya sampai ke atapnya, tembok-temboknya. Maka sebelum kita pikirkan untuk membuat sebuah tulisan itu, kita harus pikirkan pertama-tama tentang tema yang kita ingin, ya, jadikan sebagai judul utama kita. Saya ambil contoh, ketika teman-teman membuat sebuah buku tulis, buku bahan ajar, sasarannya kemana? Kalau kita ingin buku kita itu pembacanya adalah siswa SD, maka tentunya bahasa yang kita gunakan adalah bahasa yang
bisa dipahami oleh anak SD. Anak SD. Nah, kalau kita menggunakan bahasa-bahasa yang mungkin kata-kata apa namanya, istilahnya bahasa tingkat tinggi, mana mungkin anak SD bisa membaca. Jadi kita berdasarkan apa sasaran kita, tujuan kita ya. Ketika kita tujuan membaca kita adalah anak SD, maka bahasa yang kita ambil adalah bahasa yang mudah dipahami oleh anak SD. Begitupun sebaliknya. Kemudian teman-teman sekalian, ya. Kemudian ketika sasaran kita adalah teman-teman sekalian, pembaca kita adalah bukan anak SD, maka tentunya bahasa, ya, tentunya kalimat, kemudian frasa yang kita gunakan itu harus dipahami, harus menjadi bahasa yang baik. Jangan sampai kita keluar daripada ejaan atau tata bahasa baku. Karena kenapa? Sasaran kita adalah masyarakat yang masyarakat akademik ya, ya seperti kalian ya. Kemudian teman-teman sekalian, sekarang kita ingin lihat sebenarnya apa yang melatar belakangi tentang mata kuliah kita ini, yaitu menulis satu. Nanti pada hari teman-teman sekalian, di semester berikutnya itu kita akan masih ada mata kuliah namanya mata kuliah menulis 2. Karena ini rentetan ataukah memang tidak lanjut dari menulis 1. Karena kenapa? Memang outputnya adalah kita mengharapkan apa yang diajarkan kepada kalian mampu menghasilkan sebuah produk dengan sebuah produk, baik itu dalam bentuk tulisan, dalam bentuk cerpen ataukah opini ataupun dalam bentuk yang lainnya. Meskipun pada akhirnya adalah kita akan menghasilkan produk yang menjadi kewajiban kita untuk syarat untuk lulus dari kampus ini, yaitu sebuah skripsi, ya, proposal skripsi. Ya, teman-teman sekalian, kita lihat pada latar belakangnya, menulis merupakan salah satu dari 4 keterampilan berbahasa yang sangat penting. Selain menyimak, berbicara, dan membaca. Keterampilan menulis berfungsi sebagai sarana untuk menyampaikan ide, gagasan, informasi, dan perasaan melalui sebuah bahasa tulisan. Oke teman-teman, sebelum saya lanjut, apakah di antara kalian ada yang pernah mencoba untuk menulis? Apakah di antara kalian ada yang pernah mencoba untuk menulis baik opini maupun pesan-pesan yang akan dimuat di media? Ada yang pernah mencoba menulis? Belum. Ini semester berapa? 4. Ya, teman-teman sekalian, di dalam menulis itu ada namanya fase di mana kita jenuh. Kemudian ada fase di mana kita kehabisan ide. Nah, di sini ada 2 problem ini yang mendasari seseorang ketika dalam menulis itu dia berhenti di tengah jalan. Nah, artinya teman-teman sekalian, di dalam kita mengulas sebuah topik itu tidak mudah bagi kita untuk menyelesaikannya. Nah, kenapa? Karena memang kendalanya adalah dia tidak memahami bagaimana caranya untuk menjadi penulis. Dia memahami dasar-dasar untuk menjadi penulis yang memang tidak boleh stagnan dengan waktu. Kita harus jalan terus. Nah, ada beberapa trik yang mungkin saya berikan kepada teman-teman sekalian. Salah satunya adalah teman-teman sekalian, di dalam menulis itu kita mungkin kalau yang pemula itu, kalau penulis yang mungkin sudah berulang kali menerbitkan buku itu, dia tidak butuh ini. Tapi sebagai penulis pemula itu sangat-sangat kita butuh namanya mind mapping. Ya, itu mind mapping itu sebagai jalan kita. Nah, kita lihat tabel contoh ketika saya buatkan sebuah buku judul atau Norvi membuatkan sebuah judul buku tentang contoh ya, dia membuatkan sebuah buku STKIP sebagai kampus idaman. Ya, anggaplah sekolah kampus kita. Nah, bagaimana caranya kita bisa mengembangkan topik utama ini menjadi sebuah tulisan yang mudah dibaca oleh orang lain. Nah, kita harus membuatkan dalam bentuk, kalau dalam bahasa itu mind mapping, kalau di skripsi itu dikenal dengan kerangka pikir. Jadi kerangka pikir itu adalah dia gambaran umum tentang bagaimana tulisan yang kita buat dalam skripsi kita itu. Nah, itu kerangka pikir. Jadi di situ, kenapa dikenal dengan kerangka pikir? Kita baca kerangkanya, kita sudah berpikir bahwa isinya seperti ini dalam tulisan ini. Nah, saya ambil contoh ini. Nah, kemudian turunannya adalah, saya ambil contoh, mungkin murah SPP-nya. Oke, murah SPP-nya. Kemudian di sini
dosennya menyenangkan. Kemudian yang kedua, dibantu untuk bagaimana mendapatkan KIP. Ya. Kemudian segala urusan administrasi tidak dipersulit. Nah, dan seterusnya. Ini contoh teman-teman sekalian ya. Kita buatkan kerangka seperti ini. Kalau kita sudah buatkan kerangka seperti itu teman-teman sekalian, saya yakin bahwa kita tidak akan kehabisan ide dalam menulis itu sendiri. Karena kenapa teman-teman sekalian? Ketika kita menulis di atas ya, menulis judulnya, kemudian kita mengulas tentang ini, TKIP kemampuan, dan apa dasar latar belakangnya, apa yang mendasari kita ungkapkan judul ini, kita tulis, kita mulai susun, ternyata kehabisan ide kita. Apa yang kita lakukan? Kita bisa lari ke sini, tanpa harus menunggu mendapatkan ide di sini, ide lanjutan. Nah, kita bisa menyelesaikan di sini, menuangkan ide kita di bagian ini, poin ini. Kemudian kebiasaan kita bisa lari ke sini, teman-teman sekalian. Setelah kebiasaan di sini kita lari ke sini. Saya yakin bahwa ketika sampai di sini kita akan mengingat lagi kembali apa yang perlu saya tambahkan di bagian pertama. Ya, apa yang perlu saya tambahkan. Nah, ini teman-teman sekalian sangat memudahkan kita. Sangat memudahkan kita untuk bagaimana menyelesaikan tulisan kita. Kemudian teman-teman sekalian, kita langsung masuk ke bagian karakteristiknya. Tadi pengertian sekalian sudah menyampaikan di awal tentang bagaimana gambaran umum tentang karakteristik manfaat, Hakikat. tujuan penulisan ya, hakikat menulis ya. Teman-teman, ada 7 poin penting yang menjadi karakteristik dalam menulis itu sendiri. Yang pertama itu bersifat produktif dan ekspresif. Nah, ini dia menghasilkan sebuah tulisan, baik itu dalam bentuk buku. Kemudian dia jadikan sebagai, kenapa ekspresif ini kenapa ada di sini teman-teman sekalian? Dia bagaimana menyampaikan? Dia menyampaikan pandangannya, idenya. Ya, menyampaikan idenya dalam bentuk tulisan itu. Dia jadikan sebagai wahana, itu buku sebagai sebuah wadah untuk menuangkan ide dan gagasannya, pesannya ke situ. Kemudian yang kedua bersifat tidak langsung. Ya, sudah dipahami bahwa kalau saya membuat sebuah tulisan, maka saya tidak perlu ketemu dengan orang tersebut yang pembaca saya. Dia membaca karena saya berkomunikasi langsung dengan dia tanpa bertatap muka saya dengan dia. Kemudian yang ketiga itu menggunakan bahasa tulis yang terstruktur. Kemudian termasuk ini teman-teman ejaan dan lain-lain ya, kita menggunakan perencanaan yang matang dalam menulis itu. Kemudian bersifat permanen. Kenapa dia bersifat permanen? Kalau berbicara itu teman sekalian, hari ini kita berbicara A, besok kita berbicara B. Kalau tulisan tidak, dia bisa langsung diarsipkan dalam bentuk buku atau dalam bentuk digital, dan sampai kapanpun tidak akan berubah kalimatnya. Itu kalimat yang kita tulis itu berubah di situ, kalimatnya berbunyi sampai kapanpun itu. Berbeda kalau kita berbicara atau bertutur teman-teman sekalian. Kemudian yang kelima itu memerlukan proses berpikir. Ya, pasti ya. Kita harus berpikir, membaca, menyimak, kemudian kita berpikir untuk bagaimana menuangkan ide kita. Dan yang keenam itu membutuhkan ketelitian dan keterampilan berbahasa. Dan yang terakhir bersifat komunikatif. Dia merupakan alat untuk kita berkomunikasi dengan orang lain. Nah, oke teman-teman sekalian, ini adalah beberapa karakteristik yang menjadi latar belakang tentang mata kuliah kita pada kesempatan itu menulis. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Saya, Pak. Ya, silakan. Baik, Pak. Pertanyaan saya, mengapa keterampilan menulis masuk dalam klasifikasi keterampilan bersifat produktif? Terima kasih. Oke, terima kasih teman-teman sekalian. Kenapa dia masuk dalam klasifikasi bersifat produktif? Karena menulis itu kita tidak hanya mengambil sesuatu, ya, kita mendengarkan sesuatu, mengambil sesuatu, tapi kita menuangkan dalam bentuk pikiran kita. Kita mengambil kemudian menuangkan kembali dalam sebuah tulisan dalam bentuk pikiran kita. Ya, kita bisa dari satu kata yang kita dapatkan, kita bisa kembangkan menjadi beberapa kata. Nah, dia menghasilkan sebuah produk. Nah, makanya dia katakan sebagai produktif. Kita mendengar sesuatu, orang mengatakan kepada kita tentang sesuatu, kita menuangkan dalam bentuk sebuah tulisan. Nah, dalam bentuk pesan maupun yang lainnya. Jadi hidup kita itu produktif. Dia produktif karena tidak hanya sekadar mendengar, tapi dia juga ingin menuangkan dalam bentuk sebuah tulisan. Oke, teman-teman sekalian, masih ada?
Cukup, Pak. Ya, kalau tidak ada teman-teman sekalian, kita berharap mudah-mudahan ke depannya proses pembelajaran kita berkesinambungan. Silakan nanti ketua tingkat silakan dibagikan kelompoknya teman-teman, beberapa kelompok, kemudian karena subtema kita itu masih ada sekitar 10 ya, 10 yang harus kita kaji. Jadi ke depannya itu teman-teman kita kaji bersama tentang subtema yang belum kita kaji. Nanti harapannya ketua tingkat bisa membagi kelompok secepatnya, biar saya akan berikan sub-subtema kepada kalian untuk persiapan pekan depan untuk presentasi. Oke teman-teman, saya pikir ini sampai di sini pertemuan kita pada kesempatan ini. Saya merasa bahwa kita perlu untuk kedepannya lebih proaktif lagi dalam proses perkuliahan kita ke depannya teman-teman sekalian. Harapannya untuk semua dan sampai kepada teman-teman yang tidak hadir pada kesempatan ini untuk bisa bersama kita di pekan depan. Kita doakan semoga mereka cepat sembuh, sehat daripada sakitnya. Saya pikir sampai sini teman-teman sekalian, kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang, Pak.